Salam sejahtera dan salam sukacita bagi kita semua. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis dalam Keluaran 16 ayat 2 sampai 8. Demikianlah firman Tuhan. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang keenam, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dibungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami? Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang, dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, ada ilustrasi yang sangat menarik seperti ini. Pada suatu hari, ada seorang suami yang mengeluh dan bersungut-sungut melihat istrinya. Dia menggerutu di dalam hatinya, katanya, setiap hari jam 5 pagi aku harus berangkat kerja. Sampai di kantor aku harus bekerja sepanjang hari. Jam 7 sore aku baru pulang dari tempat kerjaku. Sedangkan istriku mulai pagi, siang, sampai sore hanya tidur-tiduran di rumah. Kemudian dia datang kepada Tuhan dan protes kepada Tuhan. Katanya, Tuhan, aku mau protes kepada istriku. Tuhan menjawab, kenapa engkau protes? Katanya, lihatlah, pagi-pagi aku berangkat ke kantor, sedangkan istriku di rumah tidur-tiduran. Siang hari aku bekerja di kantor, dia masih tidur-tiduran di rumah. Dan sore hari ketika aku pulang dari kantor, dia tetap saja tidur-tiduran di rumah. Lalu Tuhan balik bertanya, kalau begitu apa permintaanmu, kata Tuhan. Dia menjawab, Tuhan, tolong ubahlah dulu kami. Aku menjadi istri dan istriku menjadi suami, supaya dia tahu betapa susahnya jadi suami. Dan tidak berapa lama mujizat terjadi. Dia berubah
jadi istri dan istrinya berubah jadi suami. Hari pertama, kedua, ketiga dijalaninya dengan sukacita. Dia menjadi istri, tinggal di rumah pagi hari, siang hari, sore hari. Dia menjalani hari pertama, kedua, ketiganya. Begitu sukacitanya. Tetapi memasuki hari keempat, seminggu, 2 minggu, sebulan, dia mulai mengeluh dan protes. Dalam hatinya dia berkata, mulai pagi, siang, sore, malam, aku terus bekerja di rumah. Tidak ada jam bagiku istirahat. Sedangkan suamiku pasti enak-enak. Dia berangkat ke kantor, jumpa dengan orang baru. Dia bersungut-sungut dan protes. Ternyata dia sadar betapa lelahnya seorang istri yang bekerja setiap hari di rumah. Oleh karena itu, dia pun kembali menjumpai Tuhan. Katanya, Tuhan, ternyata sangat berat jadi istri. Ubahlah aku kembali jadi suami. Aku tidak sanggup lagi menjadi seorang istri. Tuhan berkata kepadanya, kenapa kau berkata seperti itu? Dia menjawab, pagi-pagi aku harus memasak dan menyiapkan pakaian suamiku. Kemudian siang hari aku harus membersihkan rumah dan halaman. Sore hari aku harus menggosok, mengurus anak. Dan malam hari aku harus memasak, mengurus keluargaku. Tidak ada waktu bagiku beristirahat. Tuhan berkata, baru tahu ya kalau tugas istri itu sangat berat. Dia menjawab, iya Tuhan, baru aku sadar. Selama ini aku mengeluh melihat istriku. Aku berpikir dia hanya tinggal di rumah tidur-tiduran. Ternyata pekerjaan sebagai seorang istri lebih berat daripada menjadi suami seperti aku ini. Dan dia berkata, Tuhan, ubahlah aku secepatnya agar aku kembali menjadi suami dan istri dan suamiku itu berubah menjadi istriku kembali. Tetapi apa kata Tuhan? Tuhan berkata, baik, kamu akan kuubah, tapi tunggu 9 bulan lagi. Karena saat ini kau pun sedang hamil. Akhirnya dia langsung jatuh pingsan. Saudara-saudara, betapa seringnya kita bersungut-sungut pada Tuhan hari ini. Kita ini layaknya si suami dalam cerita tadi. Kita protes terhadap pasangan kita. Kita bersungut-sungut melihat dia. Seolah-olah kita yang lebih menderita, lebih capek, lebih lelah dari dia. Padahal sesungguhnya dialah yang lebih lelah dari kita. Kita sering bersungut-sungut kepada Tuhan. Dikasih pekerjaan, protes kepada Tuhan. Kenapa bekerja itu begitu melelahkan? Tidak dikasih pekerjaan juga protes kepada Tuhan. Tuhan, kenapa engkau tidak memberikan pekerjaan kepadaku? Dikasih pasangan, protes. Kenapa seperti ini pasanganku Tuhan? Tidak dikasih pasangan juga protes, bersungut-sungut kepada Tuhan. Kenapa aku tidak dikirim pasangan Tuhan? Dikasih hujan, minta panas. Dikasih panas, minta hujan. Akhirnya terus mengeluh, dan mengeluh. Kita itu sama seperti bangsa Israel yang selalu bersungut-sungut kepada Tuhan. Ketika mereka sampai di padang gurun Sin, mereka mulai bersungut-sungut kepada Tuhan. Lebih baik bagi mereka mati di perbudakan Mesir dalam keadaan kenyang daripada mati di padang gurun Sin itu dalam keadaan lapar. Mereka ingat makanan di Mesir, tetapi mereka lupa susahnya, menderita, tersiksa, terhukum, diperbudak di Mesir.
Dulu mereka menangis kepada Tuhan, minta dibebaskan, dilepaskan. Begitu mereka dibebaskan oleh Tuhan, mereka lupa kepada Tuhan. Mereka tidak berterima kasih kepada Tuhan. Ini sering terjadi pada hidup kita. Saat kita membutuhkan sesuatu kepada Tuhan, kita menangis berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Tetapi begitu Tuhan memberikan yang kita doakan, kita sering lupa kepada Tuhan. Dan tidak jarang juga bersungut-sungut kepada Tuhan. Padahal bukan Tuhan penyebab dari sebuah peristiwa yang kita alami. Kita lihat dalam teks ini. Walaupun Tuhan sudah membebaskan mereka dari perbudakan Mesir, mereka melihat itu hanya cara Tuhan untuk membunuh mereka perlahan dengan mati kelaparan di padang gurun. Mereka tidak ingat bagaimana cara Tuhan membebaskan mereka, melupakan mereka. Begitu cepatnya lah ingatan mereka lupa kepada Tuhan. Mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, Tuhan itu tidak tinggal diam. Dia mendengarkan sungut-sungut bangsa Israel. Maka Tuhan berjanji akan menurunkan hujan roti dari langit kepada mereka untuk keperluan mereka sehari-hari. Sekaligus ujian bagi mereka. Karena mereka hanya bisa mengambil roti itu hanya untuk keperluan sehari saja. Ini untuk membuktikan kepada mereka, apakah Allah yang tidak peduli kepada mereka, atau mereka yang begitu rakus sehingga mereka merasa selalu kurang secara terus-menerus. Pada akhirnya kita tahu jawabannya. Bangsa Israel lah yang begitu rakus. Ketika kita baca teks ini sampai ke bawah, kita melihat bahwa bangsa Israel lah yang tidak taat dan setia kepada Tuhan. Mereka mengumpulkan lebih daripada apa yang ditetapkan dan diperintahkan Tuhan. Akhirnya roti-roti yang mereka kumpulkan itu berbau dan berbusuk karena ulat-ulat yang ada di dalamnya. Kelihatan sekali bukan Tuhan yang tidak peduli, yang tidak menolong mereka. Tapi karena keinginan dunia mereka lah, karena nafsu mereka lah yang sesungguhnya membuat mereka tidak bisa melihat kasih dan pertolongan Tuhan pada saat itu. Saudara-saudaraku, dari khotbah ini kita dapat mengerti apa yang membuat seseorang sering bersungut-sungut. Jawabannya, karena hatinya tidak diisi dengan rasa syukur. Tetapi sebaliknya diisi dengan kerakusan dan ketamakan. Itulah yang membuat seorang tidak pernah puas. Selalu merasa kurang dan akhirnya selalu bersungut-sungut. Itulah yang akhirnya kenapa ada orang korupsi walaupun uangnya sudah banyak. Tapi karena kerakusan dan ketamakan dalam dirinya, akhirnya terus mencuri. Sampai akhirnya itu yang membuatkan dia hancur. Saudara-saudaraku, hari ini firman ingatkan kita. Jangan melihat apa yang tidak ada padamu. Hitunglah dulu apa yang kamu miliki hari ini. Kamu akan kaget betapa banyaknya berkat Tuhan yang telah kau terima dalam hidup ini. Jika keadaanmu hari ini, saat ini tidak seperti yang kau inginkan, jangan bersungut-sungut. Sebaliknya bersyukurlah. Karena orang yang bersyukurlah yang layak mendapatkan banyak berkat dari Tuhan. Ketahuilah, Tuhan itu kaya dan maha pemurah. Dia sanggup mencukupkanmu dalam segala kekuranganmu. Yang paling penting bagimu adalah
memantaskan hatimu. Jika saat berkekurangan kamu selalu bersyukur, itu berarti saat kamu berkelimpahan, kamu pasti rendah hati. Amin. Tuhan Yesus memberkati.